Halo semua, bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Terus, apakah sehat-sehat saja? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana olahragamu? Apakah semua berjalan dengan lancar? Dan bagaimana prestasimu? Udah sampai mana? Yang lari mungkin pace-nya sudah berapa? Yang sepak bola menang atau tidak? Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemulihan atau recovery pasca olahraga atau setelah olahraga. Jadi di dalam pemulihan itu banyak model atau jenis recovery-nya. Ada mungkin cukup dengan tidur, ada mungkin cukup dengan makanan yang bergizi, ada yang cukup dengan santai saja, nggak ngapa-ngapain, ada juga yang mungkin perlu sauna, atau malah rendam es, atau malah spot massage. Itu metode. Kalian biasanya pilih yang mana? Kalau biasanya yang di klub-klub sih, klub-klub yang udah profesional itu biasanya disediakan sih untuk tempat esnya, tempat saunanya, tukang massasnya itu biasanya udah disediakan, karena itu merupakan salah satu program dari menunjang prestasi. Karena di dalam sebuah klub atau sebuah wadah olahraga itu biasanya kan ada latihan fisiknya. Jadi ketika udah atlet itu udah latihan fisik, udah latihan taktik, itu akan mengalami yang namanya kelelahan. Nah, di dalam kelelahan itu pasti nanti ada program untuk pemulihan. Nah, program pemulihan itu banyak jenisnya. Ada yang cukup dengan rendam es yang saya sebutkan, ada yang cukup berenang, bisa, ada juga biasanya massage. Tapi biasanya kalau atlet itu sukanya di massage, karena dia tidur, terus ada yang melayani. Maksudnya melayani itu ya di massage itu. Massage di sini yaitu sport massage, bukan massage yang lain-lain. Jadi diberikan manipulasi untuk memberikan efek nyaman. Karena kan ketika latihannya intensitas tinggi, terus apalagi udah mendekati mungkin awal-awal musim, itu biasanya tinggi itu intensitasnya. Nanti lebih tinggi lagi ketika sudah di pertandingan biasanya. Karena 1 minggu dia harus tanding, dia harus latihan. Wah, itu pressure-nya lebih berat lagi. Makanya di situ pemulihannya harus dimaksimalkan. Biasanya ada yang sepengalaman saya itu ya, kalau atlet itu massage itu sampai ada yang 2 kali dalam seminggu, 3 kali. Nah, itu sih menurut orang-orang katanya tidak boleh. Tapi kembali lagi ke measure-nya atau si tukang massage-nya. Jika memang latihannya dianggap berat dalam 1 minggu itu, dan pressure dalam sebuah lapangan pertandingan tinggi, biasanya saya tetap berikan, biarpun itu 3 kali, 2 kali, atau 1 kali. Saya lihat, karena saya juga bisa ngukur maksudnya mau berapa jam ini massage-nya lamanya, intensitasnya, terus tekanannya seberapa gitu. Jadi tak ukur semua. Jadi mau 3 kali, mau 2 kali, atau 1 kali, oke lah gitu. Karena saya yang menentukan programnya. Kalau di sebuah klub itu kan kami yang tergabung dalam tim medis itu membuat program juga. Oh, atlet B kemarin sudah massage, ini minta massage lagi, kenapa? Oh, karena memang capek latihannya dan lain sebagainya. Ya saya berikan, tapi dengan intensitas yang
sedikit, waktu juga yang sedikit, yang penting dia ngerasa nyaman aja. Karena ketika sudah memasuki pertandingan, atlet itu harus diberikan rasa nyaman, aman, biar ketika pertandingan itu fight terus. Dan banyak sih untuk menunjang sebuah prestasi, gak harus pemulihannya yang bagus, tapi juga harus mungkin makanannya, minumannya harus dijaga, vitaminnya, pokoknya banyak. Dan itu sebagian pengalaman yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau semisal ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar toh. Terima kasih untuk pembuka tentang pemulihan atau recovery. Ini mungkin hanya cuap-cuap sedikit saja, karena pengen membuat video tentang recovery. Nanti kita akan lebih dalam lagi kayaknya lebih dalam. Pokoknya kita nanti akan share-share lagi tentang pemulihan atlet, terus bagaimana atlet dalam menyikapi sebuah pertandingan gitu. Dia butuhnya pemulihan yang modal gimana, kita juga harus menyediakan. Sebagai klub itu biasanya harus menyediakan, karena sekarang itu di zaman yang sudah maju ini, itu biasanya klub sudah harus bisa menyediakan kebutuhan si atlet, dari tempat es bed gitu, kolam, harus bisa menyediakan es batu kristal itu. Pokoknya banyak jenis pemulihan. Dan cukup sekian, mungkin ini enggak terlalu jelas, tapi kalau memang tertarik atau mau membahas pemulihan tentang apa, kita nanti perinci satu-satu, dari mulai spot massage, terus ice, terus mungkin sauna kalau bisa, terus makanan. Kalau makanan mungkin nanti tidak terlalu spesifik, karena itu udah ada alirnya lagi itu tentang mungkin gizi, seorang gizi atau dokter gizi mungkin yang bisa menjelaskan. Kalau saya mungkin bisanya di sekedar tentang massage, terus pemulihan tentang massage, terus ice bed, itu kayaknya masih bisa oke semua. Terus mungkin kamu jika atlet, pemulihan apa yang kamu pilih untuk menunjang kebutuhanmu. Dadah, see you next time.